Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Taib, anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan jasmani dan rohani yang mana kalian dapat pergunakan untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, anak-anakku sekalian, kita kembali akan belajar bersama-sama di pembelajaran atau di pelajaran akidah di bab 4, yakni adab seorang muslim terhadap tetangga. Bapak yakin dimanapun kalian berada, pasti kalian memiliki tetangga. Betul tidak? Betul ya? Oke, anak-anakku sekalian, sebagai makhluk sosial, kita akan selalu terus berinteraksi dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawan, dan dengan yang lainnya. Manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Tidak mungkin manusia berdiri dengan sendirinya, tidak mungkin manusia melalui kehidupan ini dengan sendiri-sendiri, pasti semua saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan Islam pun mengajarkan kepada umatnya bagaimana berinteraksi dengan baik kepada manusia yang lain. Salah satunya kepada tetangga kita yang tinggal di samping, mungkin juga di depan, atau mungkin di belakang rumah kita. Jadi, dalam bab ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sepatutnya kita sebagai seorang muslim memiliki adab yang baik kepada tetangga kita. Maka dari itu, simak dengan baik. Jikalau nanti ada hal yang mungkin kalian tidak pahami, bisa kalian tulis di kolom komentar. Baik, anak-anakku sekalian kelas 9A dan 9B. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yakni setelah mempelajari bab ini, Bapak harap kalian dapat menghayati adab Islami terhadap tetangga kalian. Kemudian kalian juga terbiasa menerapkan adab Islami kepada tetangga-tetangga kalian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian juga dapat menjelaskan apa sebenarnya adab Islami kepada tetangga kalian. Dan yang terakhir daripada tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni kalian dapat menyimulasikan adab Islami kepada tetangga kalian. Tip, makna tetangga. Kalau di dalam buku paket adalah tetangga adalah orang yang bertempat tinggal dekat dengan kita. Seperti Bapak katakan tadi, mungkin tetangga kita berada di depan rumah kita, ataupun tetangga berada di samping rumah kita, ataupun tetangga berada di belakang rumah kita. Akan tetapi menurut Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, kata tetangga mencangkup tetangga yang muslim dan juga non-muslim, kemudian ahli ibadah dan juga orang fasik, teman ataupun lawan, orang asing ataupun penduduk asli, yang memberi manfaat kepada kita dan juga yang memberi mudarat, kerabat dekat dan juga mungkin bukan kerabat dekat kita, serta rumah yang paling dekat dan juga paling jauh dari rumah kita. Jadi itu semualah yang disebut tetangga kita. Dalam bermasyarakat, kehadiran tetangga di tengah-tengah kita sangat dibutuhkan.
Terlebih lagi jika kita sedang membutuhkan sesuatu ataupun kita memang lagi sedang membutuhkan orang untuk membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah mungkin. Jadi banyak mungkin hal yang memang kita tidak bisa kerjakan dengan sendiri. Kita tidak mampu melakukan sesuatu itu dengan sendiri atau secara individu. Artinya, sekali lagi, peran tetangga di dalam kehidupan kita ya sangatlah penting. Ya, apalagi kita sebagai makhluk sosial, Bapak yakin kita tidak dapat hidup sendiri tanpa ada interaksi dengan manusia lainnya, terutama tetangga kita. Ya, selanjutnya adalah adab-adab seorang muslim. Nah, ini nih ya, kita sebagai seorang muslim ya terhadap tetangga kita. Ya. Jadi berikut adalah adab kita sebagai seorang muslim ya yang harus kita lakukan terhadap para tetangga kita. Yang pertama, apa sih? Yang pertama adalah menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Muttafaqun alaih. Ya, jikalau seandainya kita ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kita wajib memuliakan tetangga kita. Ya, berkenaan dengan hadis itu, sebagaimana dikutip dari kitab Fathul Bari, Al-Hafiz menjelaskan, setiap muslim harus berbuat baik dengan tetangganya, wajib berbuat baik, siapapun itu. Ya, mungkin tadi dikatakan yang memberi manfaat atau yang memberi mudarat, kita wajib untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya ya, dengan cara kita memberi hadiah kepada tetangga kita, kemudian juga mengucapkan salam, memberikan wajah yang berseri-seri, jangan musam, jangan cemberut ya ketika bertemu, kemudian juga memperhatikan keadaan mereka, saling tolong menolong dan tidak mengganggunya, baik ya secara yang terlihat maupun secara yang tidak terlihat. Ya, artinya adab seorang muslim yang pertama adalah mari kita menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Ya. Yang kedua, bangunan rumah tidak boleh mengganggu tetangga kita. Bangunan rumah nih, pasti kan kita berdempetan dengan bangunan rumah tetangga kita. Ya, artinya jangan sampai bangunan kita ini mengganggu tetangga kita. Ya, misalkan jatuhan air dari rumah kita, dari atap rumah kita masuk ke rumah atau ke halaman tetangga kita. Ini salah satu bentuk pengganggu atau salah satu bentuk gangguan rumah kita terhadap tetangga. Ya, rumah yang kita huni semaksimal mungkin tidak menghalangi rumah tetangga. Agar apa? Agar mendapatkan sinar matahari, misalkan. Agar mendapatkan udara yang sejuk, misalkan. Ya. Kemudian bangunan rumah tidak boleh mengenai tanah milik tetangga. Ya, jadi mungkin tanahnya sudah sesuai, ya, meterannya sesuai, luasnya sesuai. Ya, jangan sampai tanah kita malah mengambil tanah milik tetangga. Ya, ini sangat tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena hal ini dapat mengganggu tetangga kita. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi yang kedua, bangunan rumah kita tidak boleh mengganggu tetangga. Yang ketiga, peliharalah atau memelihara hak-hak tetangga.
apalagi tetangga yang paling dekat. Apa saja sih hak tetangga yang harus kita pelihara? Ya, jadi hak-hak tetangga yang harus kita pelihara adalah menjaga harta. Ya, jaga hartanya. Artinya apa, Pak? Jadi bukan menjaga notabene 24 jam. Ya, kita menjaga rumahnya tidak. Artinya jangan sampai kita merusak ya halamannya. Ya, kita misalkan memotong pohon yang memang berada di dalam halaman rumahnya ya. Kemudian apa tadi? Menjaga harta dan juga kehormatan ya, kehormatan tetangga kita dari orang-orang yang jahat. Baik saat mereka tidak ada di rumah maupun ketika mereka ada di rumah. Ya, kewajiban kita adalah memberi bantuan jika kita ini dibutuhkan. Ya, dan apalagi serta memalingkan mata kita nih. Nah, ini ya, memalingkan mata kita dari keluarga mereka yang notabene wanita. Ya, yang mungkin tetangga kamu nih ada seorang wanita, ya palingkan ya mata kita ini dari mereka. Ya, dari mereka yang tetangga kita yang wanita. Ya, serta merahasiakan aib mereka. Ya, jadi jangan sampai nih, wah, tetangga kita sedang mungkin ada problem atau mungkin ada masalah, mungkin ada apa. Wah, ya jadi aib mereka kalian umbar-umbarkan. Ya, salah satu bentuk adab seorang muslim adalah merahasiakan aib tetangga kita. Jadi jangan sampai aib mereka disebarluaskan sampai dengan wah, mungkin sejauh mata memandang ataupun seluruh ya RW tahu akan rahasia tetangga sebelah kita. Ya, jadi itu tidak diperkenankan. Ya. Yang selanjutnya adalah, nah ini penting gini ya, tidak mengganggu tetangga. Ya, seorang muslim dilarang mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Seperti nih, biasanya kan seperti ini kan. Kalian mendengarkan BTS misalkan atau mendengarkan Blackpink. Wah, ya kan. Kemudian apalagi misalkan mendengarkan Westlife ya, atau mungkin Superman is Dead ya, dengan cara apa, dengan cara mengeraskan suara musiknya. Akhirnya apa, akhirnya terdengar di kiri tetangga kalian, di kanan tetangga kalian, bahkan di belakang tetangga kalian, dan di seluruh tetangga kalian mendengar suara musik tersebut, yang mana ini pun merupakan sebuah gangguan buat mereka. Ya, mungkin mereka sedang istirahat ya, tapi dikarenakan mendengar suara musik yang kalian nyalahkan dengan suara yang keras, akhirnya mereka tidak jadi istirahat. Ya, ini tidak boleh. Ya, kemudian, nah, membuang sampah ke halaman tetangga rumah kalian. Mungkin tetangga saya lagi pergi apa gimana, ada sampah saya buang aja ke halaman. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak boleh. Ini merupakan sebuah gangguan yang kita lakukan kepada tetangga kita, ataupun menutupi jalan untuk mereka lewati. Biarin aja kita tutup jalannya biar mereka nggak lewat. Nah, ini juga merupakan sebuah gangguan. Ya, ini merupakan ini bukan merupakan adab seorang muslim. Ya, adab seorang muslim adalah tidak mengganggu tetangganya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang merupakan adab seorang muslim terhadap tetangganya adalah memberi nasihat dan saran kepada tetangga. Jadi kita dianjurkan mengajak tetangga agar selalu berbuat kebaikan dan juga selalu kita cegah dari perilaku yang buruk. Dengan dengan bijaksana dan nasihat yang baik tanpa maksud menjatuhkan
menjatuhkan atau menjelek-jelekan tetangga kita. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya agama itu nasihat. Kita para sahabat bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Nasai, dan Abu Daud. Jadi dapat ditafsirkan bahwa yang termasuk nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah memberi nasihat kepada tetangga kita. Ya, untuk apa? Ya, untuk selalu berbuat baik dan mencegah tetangga kita melakukan keburukan. Ya, itu semua bertujuan untuk memberikan kebaikan, termasuk mengajarkan dan memperkenalkan kepada mereka perbuatan yang wajib serta menunjukkan kebenaran kepada tetangga. Ya, jadi salah satu adab seorang muslim terhadap tetangga adalah memberi nasihat dan saran kepada tetangga dengan baik tanpa ada unsur menjatuhkan dan juga menjelek-jelekkan mereka. Ya. Selanjutnya, adab seorang muslim terhadap tetangga yakni memberikan makanan kepada tetangga. Nah, ini ya jangan sampai kita setiap hari makan enak tapi tetangga kita hanya makan singkong. Ya kan? Biasanya kita makan makanan yang mewah ya, tapi tetangga kita makan makanan yang murah. Ya, artinya salah satu adab seorang muslim terhadap tetangga adalah memberikan makanan kepada tetangga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu an, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu masak atau memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai tetangga kita hanya kebagian wanginya saja. Ya, tanpa bisa merasakan apa yang kita masak. Ya, seperti itu. Ya, tapi bisa kalian maksimalkan atau mungkin tetangga yang pintunya lebih dekat dari rumah kita yang harus didahulukan untuk kita beri. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai ketika kita makan enak, ketika kita masak enak, tetangga kita hanya kedapatan wanginya saja. Ya, kasihan, ngiler nanti mereka. Ya. Selanjutnya adalah adab seorang muslim terhadap tetangga yang ketujuh, ya, bergembiralah ketika tetangga kita gembira dan berdukalah ketika tetangga kita duka atau berduka. Ya, jangan sampai ketika tetangga kita gembira kita malah berduka. Artinya apa? Artinya nggak senang. Kalau seandainya tetangga kita senang, kan seperti itu. Ketika mereka dapat musibah kita malah senang. Ya, itu sebaliknya. Jadi ibarat kata ketika tetangga kita sedang sakit, ya kita wajib untuk menjenguknya. Yaitu semua sebagai tanda kepedulian kita terhadap mereka. Ya. Kemudian ya seandainya sudah selang beberapa hari kok tetangga kita nggak pernah kelihatan ya. Kemana dia ya? Biasanya nyapu di depan rumah, kok nggak kelihatan ya? Ya, kita wajib menanyakannya kemana. Ya, Assalamualaikum, Bu, ada orang di rumah, kok nggak pernah kelihatan ya? Oh, ternyata dia sedang sakit. Ya, akhirnya apa? Hari kita menjenguknya. Ya, itu semua sebagai tanda kepedulian kita kepada tetangga kita. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedelapan,
Ya, nah ini adab seorang muslim terhadap tetangga. Yang kedelapan adalah tidak mencari-cari kesalahan tetangga. Ya, Islam sangat melarang keras mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak boleh mencari kesalahan tetangga. Wah, kita cari kesalahan tetangga terus kita sebarkan aibnya, tidak boleh. Ya, kita juga tidak boleh merasa senang ketika mereka dalam kesalahan. Wah, cari-cari kesalahan ketika mereka, wah, ketemu salahnya nih, gembira lah. Jangan, nggak boleh, ya. Jadi kita tidak boleh merasa senang ketika mereka dalam kesalahan dan juga kelupaan. Yang harus kita lakukan adalah meluruskannya. Ya, kalau mereka salah kita luruskan. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita ajak untuk memperbaiki keliruan tersebut, ya. Kita perbaiki kekeliruan tetangga kita. Ya, apa yang mereka sudah perbuat, apa yang mereka sudah lakukan. Ya, jangan sampai ketika mereka kepleset ibarat kata lidahnya, "Oh, kalian gembira. Ah, ini yang saya cari nih." Ya, itu tidak boleh. Ya, artinya bukan merupakan adab seorang muslim, ya, kalau seandainya dia mencari-cari kesalahan tetangga. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan kita cari kesalahan tetangga kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adab yang terakhir yang harus dimiliki seseorang muslim atau seorang muslim terhadap tetangganya, yakni sabar atas perilaku kurang baik tetangga kita. Sabar. Ya. Jadi jangan apa? Jangan marah, jangan langsung murka, jangan langsung diam-diaman. Ya. Jadi salah satu adab seorang muslim terhadap tetangganya adalah sabar. Ya, tidak mungkin perilaku tetangga kita itu selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, apa yang kita inginkan. Ya, pasti tetangga kita itu berperilaku bisa jadi terbalik dengan apa yang kita inginkan. Ya, maka dari itu adalah sabar. Ya, jadi ketika kita berinteraksi dengan tetangga, pasti ada sesuatu atau ada suatu kekurangan atau perlakuan yang kurang baik dari mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ya, orang yang terzolimi disunahkan untuk menahan marah dan selalu memaafkan. Ya, gitu. Jadi apa? Jadi sabar, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya seseorang yang mempunyai tetangga, kemudian ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangga, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya ada 3 kelompok di manusia yang dicintai Allah. Ya, seperti itu, diantaranya itu ketika kita memiliki tetangga kemudian selalu kita diganggu, disakiti dan sebagainya, tapi kita sabar atas gangguan itu, ya insya Allah Allah lebih mencintai kita. Ya, sekarang tinggal pilih, ya, tinggal pilih apa ketika kalian diganggu kemudian kalian ganggu balik, atau ketika kalian diganggu kalian cukup bersabar dan mendoakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati dia untuk tidak mengganggu keluarga kita, ya. Baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak ingin membacakan sebuah kisah. Begini kisahnya.
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang rajin salat malam, rajin pula saum pada siang hari, dan gemar sekali bersedekah. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka." Lalu sahabat itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan seseorang yang lain yang rajin sholat fardu, gemar bersedekah dengan sepotong keju dan tidak pernah menyakiti seorang pun?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari. Dan ada lagi kisah dari Syurayyah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Beliau ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi begitu pentingnya tetangga bagi kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita, jangan sekali-kali kita mengganggu tetangga kita, dan jadi jangan sampai tetangga kita malah merasa tidak aman ya ketika kita berada di tengah-tengah kita. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, anak-anakku sekalian kelas 9A dan kelas 9B dimanapun kalian berada, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak berharap kalian pelajari lagi lebih dalam apa itu adab-adab ya seorang muslim terhadap tetangga dan sebagainya. Ya, Bapak katakan sekali lagi, jika seandainya ada yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan. Ya, jangan sampai kamu tidak paham, kamu tidak bertanya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kamu tidak tahu apa-apa. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, demikian ya apa yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, Bapak minta maaf kalau seandainya masih banyak kekurangan, karena kelebihan pasti datangnya dari Allah. Ya, kekurangan pasti muncul dari diri Bapak sendiri. Ya, astaghfirullahaladzim. Syukran ala ihtimamikum. Tetap semangat ya, jadikan diri kalian sebagai alumni yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.